warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saina Delviora Wijaya dari kelas 12 Duta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Jokowi periode yang pertama dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Di sini saya akan membagi dua, yaitu kelebihan dan juga kekurangan kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Jokowi periode yang pertama. Di sini yang pertama saya mempunyai pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, di mana pemerintah itu menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama dengan contoh pembangunan tol Trans Jawa dan juga Trans Sumatera, dan juga ada pembangunan bandara dan pelabuhan. Infrastruktur ini memperlancar distribusi barang dan mendorong ekonomi wilayah tersebut. Lalu yang kedua ada stabilitas ekonomi nasional terjaga, di mana inflasi nilai tukar rupiah relatif terkendali dengan contoh kebijakan penguatan koordinasi pemerintah dan juga Bank Indonesia, di mana bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dan kestabilan ekonomi nasional. Lalu yang ketiga ada reformasi subsidi BBM, di mana adanya pengurangan subsidi untuk BBM pada tahun 2015 yang akan dialihkan untuk pembangunan dan bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Lalu yang keempat ada penguatan program perlindungan sosial, di mana program ini tuh pemerintah meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dengan contoh kebijakan adanya Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan juga program Keluarga Harapan atau PKH, di mana program-program ini membantu meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lalu yang kelima, ada peningkatan iklim investasi, di mana pemerintah itu berupaya mempermudah kegiatan usaha dengan contoh kebijakan penyederhanaan perizinan dan peningkatan daya saing ekonomi. Sesudah kelebihan yang kita bahas sebelum ini, lalu sesudah ini kita akan membahas tentang kekurangan kondisi ekonomi dari masa pemerintahan Jokowi periode yang pertama. Yang pertama, saya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, di mana pertumbuhan ekonomi di sini masih berkisar 5%. Target pertumbuhan yang lebih tinggi itu belum bisa tercapai pada masa ini dikarenakan banyak pembangunan yang belum selesai. Lalu yang kedua ada peningkatan hutang negara, di mana banyak proyek pembangunan yang masih dibiayai oleh hutang. Dan adapun kebijakan yang terkait pada hutang negara ini, penerbitan surat hutang negara atau NUS, lalu pinjaman luar negeri untuk infrastruktur. Jadi hutang negara ini tuh menimbulkan kekhawatiran masyarakat Indonesia akan terhadap keuangan negara di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada manfaat infrastruktur yang belum merata. Dampak pembangunan belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Pada awal pembangunan ini, terlebih lagi pada periode yang pertama, pembangunan itu baru dipusatkan hanya di Pulau Jawa, jadi belum bisa merata dan seluruh masyarakat Indonesia itu belum sepenuhnya bisa merasakan. Lalu yang keempat ada masalah ketenaga kerjaan, di mana lapangan kerja itu belum seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang membuat pengangguran masih sangat banyak di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.